Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya, karena ini sudah jam 14, supaya tidak terlalu lama, saya mulai ya Bapak Ibu. Saya pada malam hari ini akan menyampaikan pembahasan mengenai budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi pembahasan budaya positif di sekolah, mohon kepada Bapak Suharyadi untuk memberikan sedikit sambutan lah atau prolog itu sebelum saya memulai. Kepada Bapak Suharyadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Endang selaku narasumber pada malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita ditemukan dalam rangka berbagi ilmu, khususnya ilmu dari sahabat penggerak, khususnya Bu Endang. Saya atas nama sekolah sangat berterima kasih yang rasanya untuk ini, semoga ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Bisa berkah topik untuk kemajuan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh undang-undang. Untuk itu kepada Bu Endang Yani, disilakan untuk segera memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suharyadi. Akan saya segera mulai. Pertama-tama, yang terhormat kepada Pak Kepala SMP Negeri 2 Banjarjo, Bapak Suharyadi SPD PNBD, yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan webinar saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mengadakan pembiasan budaya positif di sekolah. Ini saya sharing ilmu gitu, Bapak Ibu. Artinya saya tidak di dalam ini saya tidak ada menggurui atau apapun itu, saya sharing ilmu yang saya dapatkan dari program ilmu budaya. Jadi kata budaya positif. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada malam hari ini bisa bagi ilmu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya share screen dulu, materi yang akan saya sampaikan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu, sudah kelihatan share screen dari saya? Mas ini. Sudah. Mengingatkan budaya positif di sekolah. Saya yakin kita ini juga sudah paham ya, tentang budaya positif. Budaya positif kita bisa artikan budaya adalah kebiasaan, kemudian positif adalah sesuatu yang baik. Sehingga budaya positif ini bisa kita artikan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan ini di sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Nah, dalam hal ini
saya akan berbagi sedikit. Di sekolah kami, di SMP Negeri 2 Banjarjo, budaya positif yang dilakukan, yang diterapkan kepada siswa ini ada banyak sekali, ya, di antaranya ketika penyambutan siswa, kemudian ketika siswa masuk ke kelas memulai pembelajaran, ini ada anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian anak-anak berdiri di depan berbaris di depan kelas, kemudian anak-anak masuk kelas untuk ini contohnya Bapak Ibu yang kemarin kita terapkan di sekolah. Ini anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian anak-anak masuk ke dalam kelas. Seperti biasa, ada yang mengawali dengan membaca doa, dilanjutkan lagu Indonesia Raya, kemudian ada hormat. Ini yang kami lakukan di sekolah kami. Ini di antaranya, masih banyak lagi. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang akan bagi juga di sini mungkin sebelum saya melanjutkan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu guru. Monggo yang ingin berbagi bisa menyampaikan di sini. Monggo Bapak Ibu guru ada? Mungkin sama ya, seperti yang ada di sekolah. Sama. Nah, Bapak Ibu guru, budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini kan hampir semua sudah dilakukan. Tapi yang menjadi poin dalam pembiasan saya kali ini adalah bagaimana menerapkan budaya disiplin itu kepada anak dengan menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri siswa. Kalau selama ini budaya positif itu diterapkan, bisa jadi 20% anak-anak itu melakukan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Dari sini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan yang akan membantu kita untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini yang pertama Bapak Ibu adalah perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, ketika kertas kecil tadi sudah kita genggam dalam kepala, teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi nih Bapak Ibu? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan cara yang diminta oleh teman Anda B tadi? Monggo Bapak Ibu bisa dijawab melalui kolom chat. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau tidak? Bapak Ibu membuka, tentu ada alasannya. Kira-kira alasannya apa?
Enggak. Ya. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka atau tidak nih kepada dengan kepala tangan Bapak Ibu ketika teman-teman Bapak Ibu tadi membuka. Pak Muhammad Nur Qasim, saya dan tidak. Mungkin yang lain ya, buku setia dari iya. Ya, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak, ada yang iya dan melihat bahwa di sini ada ya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kolom. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kolom, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini seringkali kita melihat ketika seseorang melakukan hal itu, kita langsung langsung muncul pandangan dari diri kita bahwa orang itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan bisa kita lihat di kebutuhan dasar manusia, sehingga ketika seseorang itu melakukan sesuatu, kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, jadi Bapak Ibu membuka kepala tangan atau tidak, itu semua kembali kepada Bapak Ibu sendiri yang memberikan kontrol diri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Kemudian ada pernyataan, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon ada model berpikir itu pinggiran tangku. dalam teori Ini 30. Tuh, tembak ini. menak Susah. menang, tidak ada yang kemudian SMA Pak Arhar Susan Burisa. kemudian di dalam sebentar. Tadi untuk budaya disiplin itu ada beberapa yang bisa mendukung supaya anak-anak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak. Di antaranya adalah teori kontrol Bapak Ibu yang tadi ada tangan bahwa kita ini yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Kemudian ini ada disiplin positif. Disiplin positif ini ada teori kontrol tadi dan kemudian ada pernyataan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang menjadi makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ini nanti kita akan juga masuk dalam teori motivasi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini yang biasanya kita terapkan adalah kepatuhan, ada peraturan yang dibuat, misalkan saya di kelas, saya menerapkan peraturan untuk anak-anak di kelas, itu sesuatu yang kemudian dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian, menurut Diane Gosel, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan di kurikulum Merdeka ini kita mengenal dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bendang, halo, Bendang. Bendang, nuwun sewu, apa sudah direkam? Sudah, bukan tadi sudah direkam. Oh ya udah, ya oke, makasih. Ya, saya lanjutkan ya. Profil pelajar Pancasila adalah beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah mengenal semuanya karena ini juga sudah diterapkan. Ini tadi contoh dari penerapan budaya positif di sekolah saya. Cuplikan ini tidak semua karena banyak sekali. Dan ini ada pembiasaan membaca Asmaul Husna di hari Jumat, kemudian dilanjutkan dengan Jumat bersih atau Jumat sehat. Saya lanjut dengan materi kedua, Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik. Monggo nanti dijawab Bapak Ibu melalui kolom chat. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Soal yang pertama atau pertanyaan pertama adalah hukum dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak dengan pernyataan Anda? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, monggo silakan dijawab Bapak Ibu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang akan menjawab secara langsung. Oke, saya lihat dulu. Ada yang masuk, Pak. Ini Bu Sri Khadijah tidak setuju. Bu Sri Kustiandari setuju. Puji Hartati setuju untuk nomor 2 dan 3. Baik, nanti akan kita lihat ya. Ada jawaban tidak setuju, ada yang setuju. Baik, di sini kita lihat teori motivasi atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang muncul adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar. Artinya anak itu misalkan saya hari ini tidak mau terlambat sekolah karena kebetulan nanti kalau saya terlambat sekolah saya diberikan hukuman paling goendang misalkan. Jadi anak ini hadir di kelas lebih awal atau tidak mau terlambat karena takut mendapatkan motivasi yang muncul kalau dari anak itu pasti motivasi eksternal.
karena takut adanya hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika kita mengharapkan imbalan atau pujian, mohon maaf ini juga masuk motivasi eksternal, belum dari dalam diri. Misalkan ada anak yang saya mau berangkat lebih awal karena hari ini kebetulan yang tiket di gerbang itu bulan. Jadi kalau saya yang tiket bulan, kalau saya terlambat, kalau saya datang lebih awal, pasti nanti saya dikasih diberi apa namanya disabel. Jadi anak ini masih melakukan secara eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Muncul kesadaran pada diri anak dari dalam diri untuk tujuan disiplin positif. Artinya ketika dia datang lebih awal, dia akan bisa lebih banyak melakukan banyak hal misalnya. Mungkin tiket, kemudian tidak tergesa-gesa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Saya akan menghargai diri saya sendiri ketika saya hadir tepat waktu atau hadir lebih awal. Ini motivasi yang muncul pada diri anak ini adalah motivasi internal, sudah dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena adanya imbalan. Oke. Jadi untuk nomor 1, saya bilang pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kalau bisa kita katakan maaf tidak ya, karena kemarin saya juga sempat bicara dengan anak-anak yang kebetulan anak ini bisa dikatakan sering melakukan pelanggaran. Ketika saya tanya, nak, ketika kamu mendapatkan hukuman, apa yang kamu rasakan? Mangkal, Bu, kecewa. Lalu apa yang kamu lakukan setelah kamu mendapatkan hukuman? Karena kecewa ya saya jadi ibaratnya tertantang untuk melakukan pelanggaran lagi gitu. Jadi tertantang untuk melakukan pelanggaran lagi. Kemudian ketika saya ngobrol lagi, seandainya Bu Endang tidak memberikan hukuman, apa tanggapan? Ya, saya senang tidak ada gangguan. Tetapi apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran lagi karena saya tidak diberikan hukuman. Ini yang kemarin sempat saya ngobrol dengan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini mungkin bisa dikatakan iya, tetapi dalam jangka pendek saja ini tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam jangka panjang. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga masih merupakan motivasi eksternal. Oke. Nah, ini materi yang ketiga, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian karakter. Jadi keyakinan kelas ini lebih efisien dan kita terapkan terhadap peraturan. Karena kalau peraturan kelas di kita biasanya Bapak Ibu guru yang menentukan bahwa kita punya peraturan kelas ABCD. Tapi kalau keyakinan kelas ini sudah pendapat dari warga kelas. Ini sudah pendapat dari warga kelas yang dimana setiap kelas anggota kelas diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginannya seperti apa supaya kelasnya itu kondusif, supaya kelasnya itu aman. Okay. Ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini diantaranya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dan ada pernyataan di bawah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas saya di kelas terbuka. Jadi di awal saya membuat kesepakatan kelas, itu di gambar yang di samping itu saya membagikan kertas kepada anak-anak. Kemudian anak-anak saya berikan kesempatan untuk menuliskan. Itu berbagai macam tulisan mereka, ada yang menuliskan tiket kelas, itu yang mendapatkan tiket kelas hari itu tugas dia harus melaksanakan tiket kelas. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi yang menuliskan menghargai Bapak Ibu guru yang mengajar atau menghargai yang sedang berbicara. Nah, dari beberapa tulisan anak-anak itu kemudian kita kelompokkan. Dari 23 siswa saya, pasti ada beberapa yang sama. Kemudian kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Di sini ada datang ke kelas tepat waktu. Artinya anak harus bisa memahami kalau memang sudah waktunya masuk kelas, sudah istirahat, sudah habis, dia juga harus sudah berada di kelas. Kemudian angkat tangan sebelum berbicara, jaga kebersihan ruangan, tidak mengganggu orang lain, dengarkan dengan seksama. Di sini saya terapkan di kelas saya, ya memang masih dalam proses ini Bapak Ibu, tapi sudah lebih baik, sudah lebih lumayan. Dibandingkan awal karena kelas 7 itu kan pindahan dari SD. Pindahan dari SD, kemudian ada satu anak yang aktif banget. Jadi meskipun kita sudah membuat keyakinan itu masih harus diingatkan setiap saya masuk masih harus diingatkan. Kemudian bedakan dalam peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi dalam keyakinan kelas ini yang muncul adalah kalimat atau kata tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini dalam keyakinan kelas nanti yang muncul adalah menghormati orang lain. Dan seterusnya, tentunya Bapak Ibu. Dan saya akan melanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, mohon maaf kalau kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau yang kelima, kekuasaan atau power. Bertahan hidup ini bisa dikaitkan dengan kondisi kita yang membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal dan lain, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak kadang melakukan sesuatu itu karena dia, mohon maaf, merasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak didapatkan, sehingga dia melakukan hal yang mungkin menurut kita adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini seseorang bisa menentukan apa yang dia inginkan, kesenangan. Ya, seperti kita tahu, melakukan sesuatu karena dia senang melakukan. Kemudian penguasaan atau power, ini merasa dia memiliki kekuatan untuk bisa bertindak lebih dibandingkan yang lain. Oke, pertanyaan pemantik. Ibu Anggar, kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni.
Beberapa anak datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab. Kira-kira apa alasan yang dilakukan Doni untuk melakukan itu? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ambar? Monggo Bapak Ibu, akan dijawab atau mau dijawab kolom chat? Silakan. Ya. Monggo silakan. Ada yang mau menjawab? Bisa raise hand. Oh iya, maaf Bu Susana, saya baru membaca ini. Setuju asal untuk hukuman yang dilakukan hukuman fisik yang bisa mencederai anak. Ya. Memang sekarang jangan sampai melakukan itu. Ya. Yaitu Sri Kustiandari memberikan penjelasan untuk semua siswa indahnya berbagi. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau jawab yang lain? Mungkin? Ya. Saya tadi menjelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Ya. Seandainya saya melakukan satu kasus nih. Satu alasan, bukan satu alasan mengapa Doni melakukan hal itu. Kira-kira kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Doni ini apa? Ini. Doni ini mengatakan bahwa saya melakukan itu agar saya dilaporkan kepada Bu Guru, sehingga Bu Guru akan memanggil orang tua saya, dan orang tua akan menegur saya. Gini, matur suwun. Bu Suciyanti, silahkan Bu Suciyanti. Bu Suciyanti, Bu Suciyanti. Kira-kira kebutuhan dasar tadi sudah dijawab bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan atau tidak didapatkan oleh Doni adalah kemudian seandainya kebanyakan meminta bekal temannya karena bekal yang dibawakan oleh ibunya itu menunya itu saja, sehingga Doni ingin mengambil atau ingin meminta bekal dari temannya. Kalau ada alasan Doni yang seperti ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak didapatkan Doni? Doni meminta bekal temannya karena bekal yang diberikan oleh ibunya menunya itu saja, sehingga dia bosan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak didapatkan oleh Doni sehingga dia melakukan itu? Ada yang Bu Leli? Monggo Bu Leli, silakan dijawab. Kebutuhan dasar apa yang tidak didapatkan Doni sehingga dia melakukan hal tersebut? Bu Leli. Kebutuhan dasar dalam hal ini yang tidak didapatkan Doni adalah kebebasan. Sehingga dia dia bosan dengan menu-menu itu, sehingga dia mengambil bekal temannya karena dia mencari kebebasan tadi. Jadi yang akan dilakukan Bu Ambar adalah memanggil Doni, kemudian bicara Doni untuk mencari tahu apa alasan Doni melakukan. Jadi tidak serta-merta Ambar langsung
memberikan hukuman pada Doni tanpa mengetahui alasannya. Jadi, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap kita pasti memiliki kebutuhan dasar 5 ini. Dan anak melakukan sesuatu itu juga karena ada salah satu kebutuhan dasar yang saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada teori kontrol, ada teori motivasi, kemudian ada keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. 5 yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dalam 2 hal ini identitas gagal. Jadi anak dalam hal ini telah dikatakan merasa bahwa dirinya gagal. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau. Identitasnya berhasil atau sukses. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini juga identitas berhasil atau sukses. Bisa kita lihat bersama bahwa dalam posisi penghubung ini dampak pada murid ya. Kalau tidak perlu saya jelaskan, kita juga bisa melihat bagaimana ketika seorang guru melakukan atau melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang penghubung. Di sini dampak pada murid adalah seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengulangi kesalahannya. Dia akan mengulangi kesalahannya karena ketika dia diberi hukuman, tadi dia merasa bahwa identitas dirinya adalah gagal. Kemudian dia merasa marah, merasa kecewa, sehingga dia akan melakukan kesalahan kembali. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini biasanya cenderung ramah, kemudian bahasa yang digunakan adalah ibu kecewa kalau kamu melakukan seperti itu, atau mungkin ayolah lakukan demi ibu. Nah, di sini dampak pada murid itu merasa rendah diri karena dia merasa bersalah dengan pernyataan-pernyataan kita kepada anak tersebut. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini contohnya adalah anak ini memiliki ketergantungan kepada dan anak itu lemah, tidak mandiri dan tergantung karena dia merasa tadi dengan guru, posisi guru yang menempatkan posisi sebagai teman, anak ini ada situasi seperti ini jadinya. Kemudian dalam posisi pemantau, ini dampaknya pada anak adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi di sini sudah mulai ada keberhasilan atau sukses pada diri anak, tetapi anak ada ketergantungan masih. Kemudian dalam posisi manajer, ini ketika kita menghadapi anak dalam posisi manajer, nanti akan memunculkan motivasi pada diri anak itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan. Dan ini sedikit berbagi, tadi saya juga melakukan hal ini karena ada anak yang ketika temannya mengerjakan tersebut bicara terus, kemudian saya setelah teman-temannya selesai saya ajak ngobrol, saya tanya, memang senang bicara, iya. Tetapi ketika teman-teman mengerjakan tes, terus kemudian kamu berbicara, kira-kira yang kamu lakukan itu mengganggu temanmu atau tidak? Saya tanya. Dia pun mengganggu. Terus kembali ke kebutuhan tadi 5 kebutuhan dasar. Ketika ada temanmu yang kamu ganggu, kamu teriak itu, temanmu teriak itu, sambung. Nah, ini berarti dia di sini dalam kebutuhan dasarnya tadi dia yang belum terpenuhi adalah kesenangan, sehingga dia senang ketika melihat temannya ganggu, temannya teriak-teriak, itu dia merasa senang. Terus kemudian tadi saya ajak bicara, katakan ini terus, atau ada perubahan dan sebagainya. Kemudian dia mulai nanti saya berubah. Dan memang saya melakukan
saya ajak ngobrol, jadi tidak dengan saya beri hukuman atau apapun itu. Jadi dia sudah memulai menyampaikan bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi mulai nanti yang tadi siang terjadi. Dan anaknya mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan, di antaranya adalah mengganggu temannya. Jadi di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita diharapkan untuk di 2 posisi ini tidak kita lakukan penghukum atau pembuat orang. Dan anak sendiri juga berbeda-beda gitu Pak Ibu. Jadi dia mungkin pada saat ini memang dia lebih cenderung kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi kita juga diharapkan mampu untuk pada level pemantau atau pada level manajer. Selanjutnya adalah materi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pernyataan dari Diane Gosen. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam restitusi, Bapak Ibu. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika seorang anak di mata kita anak ini melakukan kesalahan atau pelanggaran, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita sampaikan kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dan memvalidasi kesalahan ini kita menanyakan alasan apa dia melakukan hal tersebut. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, ini ketika kita sudah membuat tadi ini kesepakatan kelas, kita jadikan menjadi keyakinan kelas, ini bisa kita tanyakan ulang kepada anak tersebut. Keyakinan apa yang kamu miliki, nilai apa yang kamu miliki dari keyakinan yang sudah disepakati. Dan itu nanti anak akan kita ajak untuk mencari, kita akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jalan keluar atau solusi dari kesalahan yang dia hadapi. Ini satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini mohon maaf tadi saya mengambil video tapi kok. Jadi anak ini 1 hari meninggalkan sekolah karena ada alat atau bahan BN5 dia yang ketinggalan di rumah.
Dan pada saat itu anak ini keluar tidak meminta izin kepada Bapak Ibu guru. Waktu itu Pak Sugeng. Jadi ada anak yang keluar setelah lihat ternyata. Kemudian anak ini kebetulan saat itu saya adalah penanggung jawab P5 di kelas itu, sehingga saya panggil anaknya, kemudian saya ajak bicara sesuai dengan segitiga restitusi tersebut. Sebentar. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi, saya tanya kenapa dia meninggalkan sekolah tidak izin. Dia mengatakan tadi mengambil alat P5 yang tertinggal. Kemudian saya tanya lagi, apakah tahu peraturan, ini masih peraturan ya, saya gunakan peraturan sekolah seperti apa, bahwa siswa tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung. Dia mengatakan, iya saya tahu. Kemudian saya tahu kalau saya melakukan kesalahan saya hari ini ada 2 macam, yaitu meninggalkan sekolah dan kemudian saya tanya, kenapa sampai tertinggal? Karena lupa karena berangkat sekolah terus. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa dia tidak akan dia akan menyiapkan segala peralatan yang akan dibawa untuk sekolah itu malam hari. Jadi besok pagi tinggal berangkat. Nah, setelah saya ajak dengan pendekatan segitiga restitusi ini, satu hari ada anak lagi yang kebetulan hari itu meninggalkan sekolah karena celananya robek. Main bola, celananya robek. Dia meninggalkan sekolah tidak izin. Kemudian ketika saya tanya, harusnya bagaimana? Nah, ini langsung menjawab, harusnya izin kepada Bapak Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru tahu kalau kita ada keperluan untuk meninggalkan sekolah. Jadi ada kesadaran diri dari dia untuk tidak melakukan dan bahkan bisa memberitahu temannya. Oke, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Iya, Pak. Indonesia pertama. Norkotin, monggo Pak Norkotin. Ya, terkait untuk masalah anak ya. Ye. Segala macam latar belakang. Ye. Ya, terutama kita juga ya latar belakang dari keluarga maksudnya. Mungkin yang terjadi di sekolah yang kami ajar di situ, ya sebagian ada anak-anak yang broken home-nya mungkin karena dia tidak punya orang tua, ikut mbahnya dan sebagainya. Dan itu yang terjadi di sebagian murid-murid kami atau anak-anak kami, sampai sekolah itu buku saja nggak punya, hanya 1 buku saja untuk pelajaran semua mapel. Ini yang terjadi. Maka mohon istilahnya ya untuk cari solusi bagaimana solusi terkait lebih guru-guru itu bisa memperhatikan murid-muridnya dari latar belakang anak-anak yang berbeda tersebut, terutama yang bermasalah tersebut. Terima kasih, itu yang. Ya, sampai sama juga dengan yang kami alami Pak Nurudin, bahwa di sekolah itu juga ada beberapa anak yang belajar dan anak-anak yang ini bisa dikatakan, mohon maaf ya, dia lebih banyak bisa dikatakan kalau boleh dengan kacamata pelanggaran ya,
anak ini banyak melakukan pelanggaran karena dia kondisi yang tertentu tadi ya. Iya. Ya, jadi ibaratnya anak-anak ini meminta perhatian lebih dari kita gitu. Nah, ini kalau yang kami lakukan satu diantaranya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru nih. Artinya kita diskusikan kondisi ini, kemudian ketika kita melakukan segitiga restitusi kan tidak semua segitiga restitusi itu yang seperti yang saya ceritakan tadi begitu sekali itu langsung apa ya, ini langsung bisa berubah dengan enggak semuanya karena kompleksnya anak-anak tersebut. Jadi dalam segitiga restitusi sendiri ada mungkin kita lakukan kepada seorang anak mungkin lebih kita melakukan restitusi. Jadi satu tadi ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, kemudian kita juga berkolaborasi dengan guru BK wali kelas, kemudian bisa juga kita bertemu dengan ya ini karena Mbak itu juga sulit sekali karena perhatian dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kita katakan seperti itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sehingga ketika di sekolah kita juga salah satu tadi memposisikan diri sebagai orang tua. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa mendidik itu among-ngomong gitu. Jadi ketika kamu mengajar anak di sekolah, among-ngomong, lakukanlah seperti kamu ngomong terhadap anakmu sendiri. Ada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang seperti itu. Nah, ini kalau anak-anak yang tergabung dengan itu banyak masalah, diantaranya ya kita tadi dengan semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, BK. Kemudian kalau saya sendiri Pak Nur Kosim lebih tadi sering mengajak anak-anak tersebut secara ini segitiga instruksi pertama mungkin belum ada itu perubahan tapi ternyata masih lagi kemudian kita ulang lagi restitusi yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti juga dengan seperti itu kita ngomong itu juga anak juga bisa lebih bisa dikatakan dekat dengan kita sehingga kita juga lebih mudah untuk mengarahkan anak tersebut dengan tadi kalau saya bilang posisi teman, posisi pemantau atau posisi manajer itu kan bahasa atau ketika kita berbicara dengan anak ini kan bahasa yang kita gunakan yang ramah dan sebagainya sehingga anak merasa nyaman. Kemudian untuk yang buku yang tidak punya, yang artinya hanya satu, ya ini tadi juga kita harus melihat, jangan mohon maaf ya, kadang kita di kelas, oh bukunya campur-campuran, AI dicampur dengan Inggris mungkin. Ternyata kondisinya adalah seperti ini, kan dia tidak mau menyiapkan satu buku untuk satu mapel, ternyata kondisi latar belakang ekonominya tidak memungkinkan dia untuk menyiapkan buku untuk masing-masing mapel, ngoten kan gitu. Nah, ini juga bisa kita apa namanya? Kalau saya mohon maaf ini izin sharing. Jadi ketika anak mu'alaf gitu, ada anak mu'alaf itu rekan saya mengatakan pada saya ambilkan dari ini Pak Susuma untuk bisa membantu anak yang dalam kondisi mu'alaf tadi sehingga dia merasa nyaman ketika dia sudah menyatakan diri telah jadi latar belakang ekonominya ternyata dia memang memerlukan bantuan dan itu kita ambilkan dari infak
Jadi mungkin ini juga bisa kita lakukan kalau melihat kondisi anak itu memang betul-betul tidak memungkinkan untuk memiliki buku yang cuma satu. Itu bisa kita bantu dengan seperti itu, Pak. Nggih, terus ya. Ngaten Pak Nurdin, Nggih, terus sangat. agak bisa diterima Pak Nurdin. Nggih, saged sampun. Nggih, cukup jelas intinya nih nggih. Pokoknya harus sabar dan telaten. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin ada satu memang seperti itu, apalagi kita basicnya PKI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dengar suara saya, Bu? Waalaikumsalam, Jek. Mohon maaf. Laili, Jek, atau siapa ini? Ya, saya Laili. Jek, monggo, saya Ya. buka lagi. Ya, Bisa, Jek, bisa. ya. Jadi tadi sebetulnya garis besar yang saya tanyakan hampir sama dengan Pak Nur Qasim. Saya hanya ingin mengkonfirmasi, Bu Ani, untuk segitiga restitusi itu. Monggo. Untuk segitiga restitusi itu, apakah kegagalannya, misalnya, saya nggak mengatakan gagal ya, maksudnya sekali waktu kita pakai anak itu belum menunjukkan progres, kemajuan, apakah itu disebabkan karena mungkin anak belum bisa ke tahap yang validitas, maaf, saya lupa namanya. Atau dia belum bisa menstabilkan diri yang kebutuhan. Ya, atau seperti itu ya Bu ya. Maksudnya kalau dia belum bisa mengakui kesalahannya, otomatis dia tidak bisa meyakini dirinya itu untuk merubah gitu nih. Nah itu kalau tadi Bu Ani sudah memaparkan caranya berarti diulang-ulang ya Bu ya. Kalau belum bisa kita ngulang lagi gitu ya. Ya, sudah saya jawab ya. Oke. Dalam segitiga restitusi sendiri, masalah yang kita hadapi itu kan macam-macam ya. Ada anak yang bisa dikatakan dia melakukan pelanggaran itu kan mungkin ya sekali-kalinya itu aja dia melakukan pelanggaran karena mungkin dia bangun terlambat sehingga dengan bisa dikatakan dengan mudah segitiga restitusi yang kita tentu bisa dengan mudah solusinya atau apa ini bisa dengan mudah dia dapatkan dan dia juga dengan mudah bisa memvalidasi dan sebagainya sehingga dia menyadari kesalahannya gitu. Tetapi ada anak yang ketika kasusnya mohon maaf mungkin itu kompleksnya karena anak ini tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Qasim ya. Latar belakang keluarga yang broken home. Anak-anak yang dengan latar belakang keluarga broken home ini memang perlu penanganan yang tidak bisa kita katakan sekali restitusi jadi atau sekali restitusi dia sudah menyadari gitu. Ya karena sebabnya banyak itu ya. Restitusi kita lakukan dia ya saya menyadari kesalahan saya gitu. Tapi kemudian ini lagi karena saking kompleksnya ini tadi. Jadi bisa jadi kan mohon maaf ya, ada anak kan yang kadang begini mengatakan bahwa saya itu percuma berbuat baik Bu, karena selama ini saya sudah dicap nakal. Mohon maaf dari di sekolah kita yang ini ya, Betul ya. banyak yang itu enggak berarti ya. Nggih. Jadi dia merasa bahwa saya itu sudah dicap nakal, sehingga buat saya
cuma saya berbuat baik, karena saya berbuat baik kayak apapun itu dianggap nakal gitu, dianggap gitu. Jadi anak itu mengatakan, cuma saya berbuat baik karena selama ini saya sudah dicap nakal. Nah, ini anak-anak yang seperti ini memang tidak bisa sekali restitusi ini Bu Resi. Ini harus bisa beberapa kali. Tapi dengan beberapa kali itu sudah mulai ada perubahan. Ya. Dalam artian perubahan ya, dia sudah mulai menunjukkan perilaku atau sikap yang ya, lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi masih frekuensi melakukan kesalahannya itu juga masih ada gitu. Tapi dalam hal ini memang tadi kita diminta untuk tidak memberikan hukuman. Tadi justru membuat anak malah tertantang untuk melakukan kembali. Tapi kita ini sebagai manusia biasa, nggih, kadang-kadang rasa apa namanya, nggih, ketika ada jenuhnya gitu, ada ya Allah anak ini gitu. Tapi kan memang diminta untuk bisa memposisikan diri tadi, jadi mengingat jangan. Berarti untuk Untuk posisi seperti itu memang kita melakukan pendekatan atau institusi ini juga bisa dilakukan, bisa bertahap, beberapa kali tahapan. Jadi tidak bisa sekali langsung jadi. Tapi kalau untuk kasus anak-anak yang mungkin memang dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, ya sekali kita ajak restitusi dia langsung dari kesalahannya langsung jadi. Ini yang saya alami juga sih. Iya. Dulu sebelum mengikuti CGP, Bapak Ibu, ya, kontrol dulu. Ya, cek. Boni masih bisa dengar saya? Iya, posisi kontrol untuk apa? Sedikit gangguan sepertinya. Untuk posisi kontrol yang terbaik itu berarti sebagai manajer ya, Bu? Sebelum saya mengikuti CGP itu, mohon maaf, kadang-kadang saya juga masih berada di posisi kontrol yang jadi membuat orang merasa bersalah gitu. Setelah mengikuti CGP ini, setelah mengenal segitiga restitusi, setelah mengenal tadi ada keyakinan Tuhan, kebutuhan dasar manusia, ini artinya yang tadi suaranya Bu Lari putus-putus ini. Ya, gangguan suara, Bu. Bagaimana? Ya, posisi kontrol sebenarnya kalau kita belum mampu atau mencapai level manager, setidaknya berada di posisi mantau atau mungkin teman ya. Jadi di dua itu diharapkan tadi tidak kita lakukan dari pemarah dan pemberi hukuman dan membuat orang merasa bersalah, ini diharapkan untuk tidak kita. Jadi setidaknya kalau masih dalam proses ya setidaknya dalam posisi kontrol teman, kemudian nanti bisa menjadi kemudian sebagai manajer. Terima kasih Bu Ani. Ini sepertinya gangguan suara. Bisa diterima? Bisa. Ya, posisi kontrol adalah dalam posisi manajer. Tapi kalau kita belum mampu sampai di posisi manajer, setidaknya kita ada di posisi pemantau. Hindari dua posisi di awal tadi yang membuat anak berada pada posisi gagal, memberi hukuman dan membuat rasa
bersama. Oke. Saya kira sudah cukup Bu Lali. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Bu Lali ada gangguan suara. Oke, terima kasih Bu Lali, terima kasih Pak Nur Qasim. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak Ibu mengikuti pembiasaan ini. Harapannya setelah pembiasaan yang saya lakukan ini, kita semua bisa menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita dengan menumbuhkan siswa. Jadi menerapkan budaya positif dengan motivasi dari dalam diri anak itu menerapkan posisi dalam daya ada salah dalam etis. Oke. Baik, Bapak ahli, biasa-biasa saya hari ini saya menyampaikan bahwa calon-calon gerak-gerak harapan dan saya lihat utama yang bisa mendaftar, kemudian dia bisa mengikuti seleksi calon penggerak karena banyak sekali kesempatannya ada di mana Pak ini berarti juga masuk dalam tentang khusus dari sudah salah kita dan kepada semuanya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ketersediaannya mengikuti pesan saya pada malam hari ini. Dan semoga bisa kata-katakan di sekolah masing-masing di kelas sehingga harapan dari Dewantoro pendidikan yang berpihak kepada murid ini bisa kita wujudkan sehingga merdeka belajar dia profil belajar Pancasila ini juga bisa kita wujudkan dalam pendidikan kita ya, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Mungkin sebelum saya akhiri ada Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa pada malam hari ini. Mohon materinya. Terima Pak Nur Qasim. Mohon minta file materi. Saya share di Pak. Iya. Monggo, mungkin dipimpin doa. Kita akhiri biasa malam hari ini. Monggo ini ada usulan untuk foto bareng. Ya Pak. Siap. Siap. Foto bersama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini tadi sudah selesai presentasi dari Bunda Mulyani. Tentunya banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya juga. Selain berbagi dan sharing tentang pengalaman-pengalaman yang ada, Bu ini juga melakukan pengimbasan kepada kita semua sehingga kita semua nanti ke depannya sebagai guru-guru yang mungkin belum ikut dalam
guru penggerak bisa contoh apa yang pernah Bu Ani kerjakan. Oh, mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tutup kegiatan pada kali ini. Terima kasih pula untuk waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الشاكرين حمد الشاكرين يا ربنا وعلم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وضد جميع شهادة درجات ولبلغ جميع سلامت اللهم السلامة في الدين وعافية في الجزاء وسد في السوى الموت رحمة الموت اللهم سبب اللهم رزقنا اللهم هذا في بيت في بركة في علمي زيادة الخير في كل خير خير ونغفر ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا حسن benar subhana rabbi suratul Fatihah. Bismillah. Matur suwun, kembali saya kembalikan kepada Bu Ani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk foto bersama, minta tolong Mbak Zadia. Zadia nanti kalau sudah selesai.